Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai bahasan kita ya tentang analisa data. Baik, kita mulai. Nah, sebagai akhir dari sebuah karya ilmiah ya, maka data-data yang kita peroleh kita harus melakukan analisis. Apakah hipotesa-hipotesa yang sudah kita tetapkan tadi ya itu akan diterima atau ditolak. Nah, untuk analisis statistik ini kita perlu untuk memilih uji statistik. Nah, dalam pemilihan uji statistik perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang skala pengukuran data. Skala pengukuran data ini kalau masih ingat ya, jadi ada rasio, interval, kemudian ordinal dan nominal. Kemudian untuk distribusi data itu nanti ada dua ya, distribusi datanya normal atau distribusi datanya itu tidak normal. Kemudian tujuan analisis ada yang untuk melihat hubungan, ada yang untuk melihat pengaruh, ada yang untuk melihat perbedaan. Kemudian selanjutnya adalah banyaknya kelompok sampel yang diamati. Bisa jadi kelompoknya itu ada dua atau kelompoknya itu lebih dari dua. Banyaknya kelompok sampel juga akan membuat berbeda uji yang akan dipilih. Kemudian untuk penarikan kesimpulan ya, penarikan kesimpulan untuk penerimaan atau penolakan hipotesa secara umum menolak H0 apabila jika kita menggunakan uji statistik hitung ya, kita menggunakan nilai tabel ya, tapi di sini mungkin tidak akan saya berikan. Jadi kita akan menggunakan yang program SPSS ya. Jadi kita melihatnya itu dari nilai tingkat kemaknaan P ya, P value. Atau misalnya kalau di SPSS itu sering sekali ditulis dengan significance. Jika nilai tingkat kemaknaannya P itu kurang dari alfa. Nah, untuk memilih ya, statistiknya ini ada dua jenis, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Ya. Di sini yang perlu diperhatikan pertama kali dulu itu adalah pada persyaratan ya. Jadi untuk syarat ini harus dihafalkan ya. Untuk statistik parametrik, skala data yang digunakan itu adalah rasio atau interval dan distribusi data normal. Jadi untuk menggunakan statistik parametrik maka dua syarat ini harus ada. Jadi jika data itu berskala rasio atau interval dan distribusi data normal, maka yang digunakan adalah statistik parametrik. Sedangkan jika selain dari dua syarat itu, maka jatuhnya itu statistik non parametrik. Sehingga syaratnya non parametrik adalah jika skala data itu ordinal atau nominal, kemudian distribusinya itu tidak normal, bisa skala datanya itu rasio atau interval tetapi distribusinya itu tidak normal ya. Nah, untuk jenisnya sendiri ya, sebenarnya uji beda ya, uji-uji yang ada statistik pada parametrik dan non parametrik itu prinsipnya itu sama. Yang membedakan adalah persyaratan ya. Kita bahas yang pertama, uji beda ya. Uji beda pada statistik parametrik ada di tes 2 sampel bebas, sedangkan yang di non parametrik ada Wilcoxon-Mann-Whitney. Sekarang ciri-cirinya untuk di tes 2 sampel bebas dan Wilcoxon-Mann-Whitney itu apa? Ya. Arti 2 sampel bebas itu artinya berasal dari 2 kelompok yang berbeda, ya, 2 populasi yang berbeda. Ya, contoh. Misalnya mau dilihat tekanan darah ya, tekanan darah pada kelompok yang diberikan daun kelor dan kelompok yang tidak diberikan daun kelor. Nah, di sini ada dua kelompok ya.
Jadi satu kelompok misalnya berisi 10 orang misalnya ya, itu diberikan daun kelor. Kemudian satu kelompok lagi juga berisi 10 orang, itu tidak diberikan daun kelor. Nah, untuk melihat perbedaan tekanan darah antara yang diberikan dan tidak diberikan daun kelor, maka yang digunakan adalah dites 2 sampel bebas. Dengan catatan ya. Jadi kita harus melihat dulu skala datanya dulu. Kalau tekanan darah misalnya, kalau dia dibuat datanya ini langsung, misalnya tekanan darahnya itu 200 mm Hg, 150 mm Hg, berarti itu nanti kan untuk skala datanya adalah rasio ya. Maka kalau menggunakan datanya rasio, distribusi datanya nanti diukur ya. Untuk mengukur distribusi data ini nanti bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, itu juga menggunakan SPSS ya. Nah, kalau misalnya dari skala datanya tadi sudah rasio, kemudian dari hasilnya ini nanti ternyata distribusi datanya itu normal ya, maka yang digunakan adalah dites 2 sampel bebas. Tapi bagaimana jika nanti ternyata dalam pengolahan data itu digunakan data misalnya tekanan darahnya itu tinggi, sedang, kemudian rendah ya. Nah, berarti skala datanya adalah ordinal. Nah, kalau skala datanya ordinal, maka masuknya adalah pada statistik non parametrik ya. Nah, pada yang mana? Pada Wilcoxon-Mann-Whitney. Kenapa? Karena dilaksanakan pada 2 kelompok yang berbeda, hanya saja di sini syaratnya skala datanya adalah ordinal ya. Nah, oke. Sekarang untuk yang dites sampel berpasangan ya. Nah, untuk dites sampel yang berpasangan ini ya, ini dilakukan pada satu sampel ya, satu sampel, tapi observasinya itu dilakukan 2 kali. Demikian juga dengan Wilcoxon Sign Rank Test, dilakukan pada satu sampel tapi diobservasi 2 kali ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya mau melihat yang tekanan darah tadi ya, antara pre dan post. Jadi misalnya satu kelompok yang diberikan daun kelor ya, jadi sebelum diberikan daun kelor dia diukur tekanan darahnya, kemudian setelah diberikan daun kelor juga diukur tekanan darahnya. Artinya pada 10 orang yang diberikan daun kelor ya, dia akan diukur 2 kali, yaitu sebelum diberikan dan setelah diberikan ya. Tentu saja kita melihat persyaratannya. Kalau data yang ditampilkan itu adalah data rasio, maka yang digunakan adalah dites sampel berpasangan. Tapi kalau skala data yang ditampilkan itu nanti adalah ordinal, maka kita menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test ya. Kemudian pada non parametrik ada satu lagi, yaitu uji Chi-square. Nah, Chi-square ini khusus ya, khusus untuk skala yang mempunyai skala data nominal ya. Jadi misalnya mau dilihat perbedaan antara imunisasi ya, imunisasi dengan kejadian common cold. Imunisasi variabelnya itu nanti dibedakan imunisasi dan tidak imunisasi. Nah, imunisasi tidak imunisasi ini artinya kan skala datanya adalah nominal ya. Seperti halnya ya tidak, sehat sakit ya, kemudian pekerjaan ya, warna ya, itu adalah nominal. Nah, khusus untuk nominal ini ya, maka kita menggunakan uji Chi-square ya. Kemudian selanjutnya adalah korelasi ya. Korelasi itu jika tujuannya melihat hubungan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, tujuannya tadi ya, kalau menggunakan t-test dan Wilcoxon itu adalah untuk melihat perbedaan, sedangkan korelasi itu tujuannya adalah untuk melihat hubungan ya. Untuk korelasi sendiri ada 2 juga, ada korelasi Pearson itu pada statistik parametrik, dan korelasi Spearman dan Chi-square jika
untuk korelasi Spearman itu pada statistik parametrik jika skala datanya minimal adalah ordinal. Chi-square sendiri jika skala datanya itu nanti adalah nominal, ya. Nah, contohnya untuk korelasi ini misalnya peneliti ingin mengetahui hubungan antara pola pemberian makan oleh ibu dengan kejadian malnutrisi. Nah, di sini pola pemberian makan oleh ibu ya dihubungkan dengan kejadian malnutrisi, hubungan. Nah, kalau misalnya untuk pemberian pola makanan ini nanti dibedakan menjadi baik, cukup, kurang, berarti skala datanya adalah ordinal. Berarti syaratnya itu masuk ke non parametrik. Karena syaratnya sudah masuk ke non parametrik, maka uji yang dipilih adalah korelasi Spearman. Kenapa Spearman? Karena skala datanya adalah ordinal. Ya. Nah, misalnya tadi tentang imunisasi dengan common cold, kita tidak mencari perbedaannya, tetapi kita mencari hubungan antara imunisasi dengan kejadian common cold, ya. Nah, tetap untuk di Chi-square-nya ini karena skala datanya adalah nominal, maka uji korelasi ini kita menggunakan uji Chi-square, ya. Nah, khusus untuk korelasi ini, jika nanti Chi-square-nya itu nanti hasilnya adalah signifikan, maka harus dilanjutkan pada korelasinya, ya. Korelasinya itu jika kita menggunakan tabel 2x2, ya. 2x2 itu artinya kalau misalnya imunisasi dan common cold, imunisasi itu tadi kan imunisasi tidak imunisasi, common cold dibagi menjadi common cold tidak common cold, artinya itu adalah tabel 2x2. Terus tabel 3x2, ya. 3x2 ini misalnya tabelnya ada pengetahuan, ya, pengetahuan dengan penyakit misalnya, ya. Pengetahuan ada baik, cukup, kurang, ya, kemudian penyakitnya itu terjadi tidak terjadi, itu namanya 3x2. Nah, paham ya? Nah, nanti dilanjutkan jika tabelnya itu 2x2, kita menggunakan koefisien P atau Kramer, sedangkan untuk yang lebih dari 2x2 kita menggunakan kontingensi koefisien, ya. Nah, demikian ya. Oke, demikian tadi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa kita laksanakan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.